Bagaimana Ustaz cerai itu? Cerai itu ada yang bilang cerai itu syariat Allah yang Allah benci. Enggak kayak gitu. Enggak mungkin Allah membenci syariatnya. Oh tidak ya? Enggak. Oh didistorsi berarti itu. Sampai ada satu surat namanya At-Tolak. At-Tolak. Oh iya. Surat talak. Mana mungkin Allah membenci syariatnya sendiri gitu. Video ini nggak boleh berakhir di pembahasan talak. Kita harus kembali ke depan karena goalsnya adalah biar umat nggak trauma sama pernikahan. Gimana Bang caranya? Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom boom boom. Di arah kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak? Kosong amat. Yoi. Ini kanan kiri, sekarang gue di tengah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Khair, Ustaz. Khair. Bro, sehat bro ya? Alhamdulillah. Sampai pernah lihat Bro Adit di beberapa video. Belum ada. Ada satu yang kita konten. Oh, satu. Itu Iya, gara-gara anuan, apa namanya? Gara-gara wine halal. Wine haram. Haram sekarang. Haram. Iya benar. Haram itu ya. Ya ada video Pak Bro Adit nih, beliau seorang lawyer. Mau datang ke sini juga memang kita undang. Susah waktunya soalnya padat ya kan. Terus kalau Ustadz Abi mungkin orang udah sering lihat Ustadz ya. Banyak konten Ustadz Abi di sini. Pas banget ini yang mau saya tanyain Ustadz. Ini kan kita lagi rame, semua dua-duanya. Iya. Ini kita lagi di apa? Spotlight. Apa? 17-an. Sama kasus yang lagi hangat. Ini hangat banget ini. Bahkan teman-teman yang ngelihat itu mungkin akan kebawa emosinya. Karena ini kekerasan yang terjadi di salah satu rumah tangga kaum muslimin. Yang itu juga yang menjadi korban lagi-lagi dari pihak perempuan. Segimana yang kita tahu kan pasti kebanyakan yang jadi korban perempuan gitu. Meskipun ada yang jadi korban laki di KDRT sama bininya ada. Ada. Cuman sedikit mungkin ya, mungkin sedikit jumlahnya. Tapi kalau yang perempuan ini banyak dan yang hari ini kita disuguhkan di tengah-tengah kita itu waduh luar biasa. Suul adabnya seorang laki-laki akhirnya sampai memukul istrinya. Bahkan anaknya ketendang, nggak tahu itu anaknya ketendang nggak sengaja atau sengaja saya nggak tahu. Yang mau saya tanyakan Ustadz justru terkait masalah pernikahan dini di dalam Islam ini bukan pernikahan ini ya, pernikahan muda Ustadz. Ini kan usia mereka ini masih terhitung muda nih. Berapa? Pelaku ini nih. Itu usia pernikahannya pun masih 5 tahun, baru 5 tahun gitu. Anaknya juga masih kecil-kecil ya. Iya. Gitu maksudnya dalam pandangan Islam orang yang sudah menikah lalu menikah muda sebenarnya bagaimana sih Ustadz itu Ustadz? Ada larangan tersendiri atau ada anjuran atau bagaimana itu Ustadz? Apa ya? Pulang Ustadz Matahari. Bye-bye. Masalah. Hati-hati Ustadz. Alhamdulillah, Ustaz. Tujuan kita tag malam ini, boleh nggak ya kita tetapkan tujuan dulu ya? Tetapkan dong. Yang pertama mungkin dengan adanya ahli hukum berarti edukasi konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Kemudian kita tentu sasaran dakwah kita berarti lewat video ini adalah para suami khususnya karena kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga ini goal yang paling utama supaya kaum muslimin tidak memandang nggak usah nikah deh. Ya, itu dia penting itu. Ribet deh nikah nanti banyak ini mending gue sendiri aja gitu, nggak usah tetap jadi single happy atau nanti justru mencari akad-akad yang lain yang haram gitu. Ya betul saya paham. Kalau dalam agama kita nikah itu termasuk syariat yang agung. Cuman peletakan fikihnya itu bukan yang pertama, bukan yang kedua. Dia ada pada urutan yang ke-7. Ke-7 malah? Jadi toharoh dulu bersuci. Sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, warisan dan wasiat, baru menikah. Oh ke-8. Ke-8 berarti ya? Ke-8. Berarti kan dia sebaiknya pernikahan itu dilakukan oleh orang yang secara keislaman sudah cukup matang. Dari yang 5 pertama, itu urusan dirinya sendiri dari toharoh sampai haji. Oke. Kemudian jual beli itu, ya masa lu nikah nggak pakai duit, ya kan ya. Kemudian yang masalah faraid dan wasiat itu, bagaimana memanage rumah tangga. Nah, sekaligus ilmu waris tadi itu ya. Maka masuk ke pernikahan. Sehingga dalam Islam tidak disyariatkan harus balik.
untuk pernikahan. Oh gitu. Ya, jadi rukunnya ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Ya. Ada Saksi. wali laki perempuannya. Ada dua saksi yang adil, yang sikoh. Kemudian ada akad. Sikoh tuh nggak bisa dipercaya ya sikoh ya? Ya, kemudian Trusted. kemudian syaratnya ya tidak ada penghalang. Penghalang di sini ya sedang tidak umroh, sedang tidak haji. Oke. Terus perempuannya tidak dalam masa iddah gitu. Nah itu bisa terlangsung pernikahan. Sehingga pernikahan dini misalnya di dalam Islam it's okay selama dua orang itu dianggap mumpuni untuk menikah dan tidak ada paksaan. Oke. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari kasus yang lagi marak di tengah kaum muslim ini, Ustaz, oke lah kita katakan seluruh manusia ya. Maksudnya baik yang muslim maupun non-muslim itu kan menjadi dampak kekerasan juga KDRT. Baik itu KDRT, baik itu perselingkuhan. Dan biasanya yang terjadi itu, yang udah-udah yang saya dapat infonya, itu biasanya terjadi perselingkuhan dulu baru KDRT. Karena tengsin, ya kan? Ya kemarin kan karena tengsin nih dia nih. Jadi dia tengsin. Ya. Tengsin karena chattingan, terus tengsin karena nonton bokep, akhirnya itu juga bukan sekali dua kali selama 5 tahun ini katanya, kata si istri itu sering menemukan nama perempuan ini ada di kehidupan rumah tangga mereka gitu Ustaz. Ini kan akhirnya ketika seorang suami berani untuk memulai sesuatu hal yang melanggar janji dia terhadap Allah dan Rasulnya gitu. Untuk setia terhadap istri dan menjaga rumah tangganya gitu. Kalau beberapa mudin ya, apa istilahnya penghulu, itu ketika memulai akad nikah, itu kadang-kadang ada yang mengucapkan uzawwijukuma atau uzawwijuka, aku nikahkan kalian ala ma qala Allah Ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Itu penghulu ngomong gitu. Jadi prinsipnya menikah itu dua. Imsakum bi ma'ruf, kamu pertahankan rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf. Atau imsa au tasrihum bi ihsan, atau lepas aja, udahin aja dengan cara yang baik. Ya. Nah, ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu, tadi aku baca tafsirnya sebentar, itu asyru hasanah, 10 kebaikan, dan kamu memberikan yang semisalnya, dan semisalnya. Oke. Ya intinya kamu baik sama istri, gitu. Nah, baik itu apa? Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam bersahabat. Bersahabat itu kan berarti, gimana ya, lu sahabatan sama temen, bisa kan ya kita sahabatan kita sahabatan sama istri, saling bertukar pikiran, saling curhat, saling membahas apa, saling mendukung cita-cita. Nah, itu namanya bersahabat. Kemudian memenuhi pakaiannya, memenuhi makanannya, memberikan perlindungan dari segala keburukan. Nah, itu disebut dengan ma'ruf. Nah, tapi standarnya kembali kepada adatnya, kepada sukunya, kepada tempat dia tinggal. Jadi ma'ruf ini enggak saklek. Luas ya. Luas, jadi luas. Tapi intinya kamu menyampaikan kebaikan kepada istri semaksimal mungkin. Nah, cara mempertahankannya begitu. Apakah harus dengan cinta? Ternyata enggak. Lalu? Ya, fa'ingkari tumuhunna. Jadi kalau kamu benci, ada sesuatu yang kamu benci dari istri itu, ya pasti kamu ada yang kamu benci dari istrimu, ya kan ya. Maka itu Allah akan memberikan, kalau kamu bersabar terhadap apa yang kamu nggak suka dari istrimu itu, mungkin wataknya, kerasnya atau bawelnya, atau apapun yang kekurangan-kekurangan dia gitu, Allah akan memberikan untukmu kebanyakan yang lebih banyak kalau kamu mensabari yang kamu nggak suka tadi. Suruh sabar? Iya. Oh boleh, saya pernah baca juga tuh di salah satu surat An-Nisa ayat 19. Dan jika kamu menemukan hal yang tidak kamu sukai, maka bersabarlah. Boleh jadi di sana banyak kebaikan di dalamnya gitu. Kurang lebih begitu Ustaz ya? Ya di sini fa'in karihtumuhunna, kalau kamu membenci mereka, para istri ini, bagian dari istri, kan namanya dia dididik orang tuanya, beda sama kita, pasti ada yang nggak cocok lah. Fa'asa antakrahu syai'a, pasti kamu juga ada yang kamu benci. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, Allah akan menjadikan untuk kamu pada hal-hal yang kamu sabari itu kebaikan yang banyak. Misalnya, karena bertanggung jawab kepada istri dengan rasa cinta itu lebih mudah daripada kamu tetap baik kepada dia padahal kamu benci. Nah, padahal kamu nggak suka, sedang empet sama istri gitu, tapi kamu tetap harus baik sama dia, harus ikhlas berbuat baik kepada dia. Itu pahalanya adalah pahala kesungguhan dan bisa jadi kesolehan anak-anakmu dari situ. Jadi kesolehan anak-anak kita itu bisa jadi muncul ketika istri kita lagi nyebelin. Istri kita lagi nyebelin, terus kita harus sabar.
tahan amarah, terus kita berbuat baik kepada istri kita terangkan, kita support, kita handle anak-anak, itu bisa menjadi penyebab anak itu sangat soleh. Nah itu ajaran agama kita ya. Terus kalau udah nggak tahan sama istri ya lepas aja, Oh jadi dicerai. bagi laki-laki. Iya, cerai aja. Tapi Tapi kamu nggak boleh otak-atik harta dia. oke, tapi gini sebelum masuk ke sana saya mau tanya Ustaz sedikit sebelum saya lempar pertanyaan ini ke Mas Adit. Asik. Serius banget ya. Ini masalah Gini, serius Sat. KDRT. Iya, masalah serius soalnya gede juga kita. Jadi saya buat gerakan itu anti kader KDRT klub. AKKC. Anti KDRT klub. Anti KDRT klub. Oke. Jadi di situ saya ngelihat kalau misalnya laki-laki sudah berperangai buruk sama perempuannya lalu dia tidak suka, katakanlah dia tidak suka sama perempuannya, lalu dalam Islam itu kan boleh memukul katanya. Oh ya. Nah, boleh ini soal Ribuhun, saya ya. itu khawatir dalil ini dijadikan alasan juga oleh beberapa pelaku. Nah, ini sampai batas mana yang itu nanti akan saya compare terkait masalah Pemukulan. hukum positifnya. Ya. Bang Adit. Nah, itu gimana Ustaz? Ini jangan sampai dalil ini dijadiin Ya, salah apa tiba-tiba boleh gebuk pala atau apa gitu kan kayak enak gitu, banget udah. noyornya pakai kaki lagi palanya. Subhanallah tuh gregetan banget tuh. Jadi apa yang memukul istri itu kalau sudah ada penyimpangan kesetiaan gitu. Oh, melanggar syariat. Iya, dan memukul ini bukan memukul ini diterjemahkan memberikan pelajaran. Memberikan hukuman yang ada efek jerahnya. Contohnya Ustaz. Ya, kalau diterjemahkan pukulan yang sebenarnya itu nggak boleh pukulan yang menyakitkan. Bagaimana pukul Bahkan ada menyakitkan ya? pernah kalau nggak salah ambil rumput ya, sejumput rumput Ya terus bisa dipukulin rumput. gitu ya. Kalau Nabi Ayub dia bersumpah akan memukul istrinya 100 pukulan. Nah, tapi dia sayang sama istrinya kan. Tapi sumpah itu harus dikerjakan. Maka dia kumpulkan 100 lidi, diikat jadi satu, lalu dia pukulkan ke Istrinya. pantat atau paha istrinya dengan pukulan saja. Ya, Oh, gitu. puk gini doang. Dan itu ya artinya berarti pukulan yang nggak menyakitkan tuh itu berarti. Iya, nggak Begini boleh di doang, kan? muka, nggak boleh. Iya, wih. Nggak muka, nggak boleh. Walqad karamna bani Adam. Manusia itu terhormat, nggak boleh kita mukul Muka. laki aja nggak boleh. Ini kita berantem nggak boleh mukul muka aslinya. Makanya saya nyerangnya hulu hati kalau berantem. Langsung mati dong kalau gitu. Nah itu jadi Koma dulu. kalau pukulan pun pukulan yang mendidik, bukan dengan kita kan sering kali menerapkan hukum itu dasarnya amarah. Nah nggak boleh yang kayak gitu tuh. Nah kalau Boleh. begini Sat, kalau misalnya begini ya, sama orang yang udah terbiasa kalau begini itu kode gimana? Lah itu ya itu sudah rutinitas. Oh, berarti iya. Ya itu udah. Ini mungkin nggak maksudnya ini kalau teman-teman, mungkin teman-teman punya alasan itu ya. Ketika dia udah terbiasa sama istrinya kalau dia memukul dengan gaya begitu tandanya dia marah, tapi ternyata dia mukul begini Dianggap malah ngode istrinya gak di tempat. Set. Oh Dia iya. ngapain begitu? Biasanya kan abang nyolek begini pengen nganu kan begitu. Itu berarti- kira-kira bagaimana kalau menyiasati yang begitu? itu gitu. bahasa internal mereka ya. Iya, itu KDRT yang sunnah ya. Nggak, bukan maksudnya ketika dia marah dia harus mukulnya seperti apa kalau ternyata kebiasaan dia mukul seperti itu diartikan oleh istrinya sebagai kode gitu Ustaz. Atau contoh mungkin gini kali Ustaz, kalau misalnya ternyata sang istri itu lalai dalam sholatnya gitu kan, selalu ngakhirin kayak contoh zuhur, selalu jam 2:30 lebih gitu kan. Terus nah itu patut tuh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan itu. Ya patut, tapi itu jurus terakhir ya. Cium kali ya. Jurus Dengan terakhir. cium kalau Jadi, kata gua. Kalau sholat, nanti kan berarti ada pembahasan bagaimana mengajak orang lain untuk sholat. Ya. Kalau aku lebih senang jawabnya, ini gimana ya ngajak orang lain bersolat? Misalnya abang nanya, Ustaz, aku ada sahabat mau aku ajak sholat, gimana caranya? Lalu dulu kenapa lu sholat bang? Pengalaman religius apa yang tiba-tiba hati kamu tergerak untuk sholat? Takut tangkap polisi. Oh enggak gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti kan sebenarnya takut Ya. ada madorot besar dalam hidupmu misalnya gitu ya. Pengen kembali kepada Tuhan, ya itu coba digali dari pasangan gitu. Jadi pukulan itu treatment terakhir bang. Treatment terakhir, dan itu tidak boleh melukai, tidak boleh dengan amarah. Gitu. Kita benci perbuatannya, Bukan orangnya. Dan tidak boleh disertai amarah. Nah itu berarti harus, memang suami ini banyak banget tuntutannya sih ya.
Iya. Berat banget, Iya, asli iya. serius berat Paling- banget. Mungkin itu kali ya. Salah satunya suami itu saking beratnya tanggung jawabnya sampai ketika berjabat tangan dengan walinya si istri, arsy Allah bergetar itu. Aku nggak tahu kalau itu hadisnya. Tapi kalau memang benar ya Pernah denger aja sih saya gitu, nggak tahu ini sahih apa enggak. kalau di Tapi redaksi yang karena lain, saking beratnya gitu. kalau di redaksi lain kalau seorang manusia boleh sujud kepada sama manusia, Maka aku perintahkan istri untuk kepada sujud suami. kepada suaminya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dari mungkin ini pikiran anak sebagai orang awam gitu kan. Kalau misalnya pukulan itu tidak menyakitkan, terus abis itu pukulan itu adalah pukulan yang tadi antum sampaikan gitu, Pelan. Ustaz, pelan. Ngapain dipukul? Nah, Iya kan? Ini cium. iya, Iya, udah aja begitu. karena gini, Pahala. apa masyarakat kita itu punya masalah di regulasi emosi. Ya, saya percaya ini. Jadi kalau kita sedang marah, orang yang sehat mentalnya itu akan bilang kepada orang lain, saya sedang marah, bang, gue lagi marah sama lu, stay away lah, agak jaga jarak, ntar gue tenangin diri sendiri. Itu orang yang sehat ngobrol sama yang sehat mentalnya. Oh sorry, yaudah. Nah, itu enak. Orang Indonesia nggak siap kayak gitu, belum siap. Lalu songong banget lu pasti. Nah gitu, ketika saya bilang, bang aku marah sama kamu, lah mana bukti marahnya? Karena orang Indonesia itu menganggap marah itu harus dengan memukul sesuatu, membanting sesuatu, Oh, ekspresi, ekspresif kayak gitu, supaya padahal goalsnya sama, biar orang lain tahu kalau saya sedang Marah. Nah, terus kita dikasih mulut kan buat ngomong kan, aku tuh sedang marah, gitu. Harusnya cukup di situ. Dengan mimik muka mungkin bisa juga kali, Sat. Misalnya manyun lagi, ngambek nih dia nih. Lah tapi kan manusia punya Iya. mulut untuk komunikasi. Nah, pukulan itu keluar setelah hadir setelah penyampaian ini. Saya marah karena ada hukum syariat yang kamu langgar. Yang gitu misalnya. Itu nggak boleh, tapi saya nggak benci kamu, saya benci perbuatanmu. Kamu harus berhenti dari ini. 1, 2, 3 nggak bisa pukul. Oh, jadi harus ngelewatin fase dulu ya. Proses nggak bisa langsung main hajar aja pukul. Bisa gitu jadi ya. dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Istri itu nggak tahu kalau dia misalnya melanggar sesuatu dari syariat. Bisa jadi nggak tahu. Iya. Oke. Maka maklumi. Kalau misalnya dari pandangan hukum positif, ketika perempuan dipukul, lalu dia tidak merasa senang terhadap pukulan tersebut, apa bisa diadukan menjadi sebuah delik aduan? Nah ini harus dilihat dulu perempuan ini apakah dia istrinya atau bukan istrinya. Iya. kan? Iya. Terus perempuan yang dipukul ini apakah orang lain atau masih saudara kandung? Seperti itu. Katakanlah karena tadi ini ngangkat kasus yang lagi viral Oh gitu iya. Ya udah katakanlah suami istri gitu kan. Ya berhak dia mengadukan, apalagi udah dipukul sedemikian rupa tuh di Oh, videonya. brutal pukulannya. Di videonya luar biasa tuh kan. Wah itu sangat-sangat berhak dan negara hadir untuk memberikan pelindungan kepada dia. Pelindungan apa yang diberikan? Pelindungan hak-hak asasinya si istri Istri. tersebut. Seperti itu. Ini sebenarnya apa ya? Kalau dibilang pasal berlapis gitu kan. Selain dikenakan KUHP 351, dikenakan 44 UU PKDRT. Kalau boleh dilapisin lagi tuh, itu melanggar syariat itu sebenarnya. Iya. Ayo dilapisin lagi, Kalau saya boleh. sangat senang kalau dia di penjara. Gitu karena ini juga menyambung kepada nanti ini kan urusan pidana ya. Nah kalau misalnya di urusan pengadilan agama, di ranah pengadilan agama, itu undang-undang menjelaskan bahwa ini undang-undangnya KHI ya, dan juga undang-undang perkawinan gitu. Itu juga sudah cukup buat dia tuh mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai, oke. Karena ya sudah dipukul gitu kan bahasanya. Selain memang dia menemukan contoh mungkin istri yang lain pernah juga menemukan suaminya tuh berzina, berapa kali udah diingatkan segala macam. Itu sebenarnya irisnya juga ada. Jadi ada hak-hak istri yang memang melekat untuk mengajukan cerai itu apa-apa aja saja persyaratan itu ada di situ. Itu boleh kayak gitu. Boleh, dan itu dijelaskan. Oke, kita masuk ke dalam kasus yang tadi. Ketika pemukulan, ya memang sih tonjokannya goblok ya. Emang tolol ini laki ini nggak bisa mukul kayaknya. Tolol. Dia tolol nggak bisa mukul. Tolol lu, siapa pelaku? Siapa sih namanya? Atmor. Coba pokoknya. Iya itulah dia. Nah, itulah itu. Tolol lah dia pukulannya itu. Karena sasarannya salah, pukulannya juga salah, tolol. Nah itu kan ketika dia memukul istrinya, lalu istrinya membalas dengan pukulan yang sama, apakah istrinya juga akan kena delik? Enggak. Ya kan ada hubungannya sebab akibat ya. Hukum itu ngelihat dari sebab akibat ya. Adanya abu, adanya api.
Adanya api, adanya abu. Kebalik Adanya dong. abu, adanya api ya Iya benar. kan? Nah, terus kenapa dia membalas? Tentunya ada perbuatan yang lebih dulu yang dia terima ataupun ya suatu kejadian yang dia alamin gitu kan. Nah, sangat berhak gitu. Bahkan kalau misalnya dia bukan si istrinya si pemukul itu sangat berhak untuk memukul balik. Tetap. Berhak gitu. Seperti itu. Yang nggak boleh adalah ketika dipukul pakai tangan tapi dia mukulnya pakai golok gitu kan. Nggak boleh hal itu. Itu udah kelebihan batas. Oh, tapi kalau misalnya itu jadi sebuah hal yang bela diri bagaimana Pak Adit? Beda. Dia misalnya dipukulin nih, tak nih istrinya akhirnya lari. Namanya bela diri itu membela dirinya dari perbuatan yang ini ya datang. Wah, ini menarik Contoh ini. pukulan. Ini menarik Gitu kan ini. pukulan. Dia membela dirinya untuk tidak terkena pukulan tersebut Oke. atau menangkis dengan cara ya pertahanan terbaik menyerang gitu kan ibaratnya menyerang tapi dengan yang sama. Tapi kalau dia udah menangkis terus tiba-tiba mengambil sebuah golok gitu contoh lah atau jangan golok deh. Stick PS. Stick drum deh. gitu. Stick drum. Tapi dari besi gitu kan ibaratnya stick drum iya. dari besi diambil. Stick dari besi. Itu berarti sudah ada tambahan niat Oh iya. gitu kan. Nah, tambahan niatnya buat apa? Ya buat melukai. Apa Iya, masuk seperti dengan itu. pasal 340 kalau begitu? Pembunuhan berencana ketika dia Bukan mengambil pembunuhan. sajam itu. Karena kan nggak kalau dia Kalau mati misalnya bunuh mati, gitu kan. Kalau apakah dia mati masuk ke bunuh. 340 akhirnya? Nah, sebenarnya itu harus ditimbang lagi sama pertimbangan majelis hakim dan juga dari kejaksaan ya. Tapi secara pandangan saya pribadi secara umum gitu kan. Nah, itu belum bisa. Kenapa? Ya pertama namanya pembunuhan ya harus mati dulu. Yang kedua, kalau misalnya memang dia itu adalah membela diri, nah dilihat dulu nih ancaman apa yang menerima dirinya dia. Oh Gitu. iya. Makanya kan sempat ada tuh sebuah kisah yang akhirnya juga pelakunya keluar juga yang hukum begal gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau di compare sama, kok jadi ngomongin begal ya? Apa? Enggak apa-apa, Karena enggak apa-apa. pembelaan diri tadi. Pembelaan diri ya bahas di situ ya. Jadi kalau dihubungkan, di compare ya, dibandingkan dengan hadis yang kita sebagai umat muslim tahu gitu kan. Kalau misalnya begal kan jelas. Kalau misalnya dia kita Bertahan kalau bertahan, terus kalau mati kita yang syahid. mati kita syahid insya Allah. Tapi kalau misalnya dia yang sakit, dia mati ya udah dia masuk neraka. Gitu. Iya. heeh. Karena Tapi- perbuatan buruknya dia. Karena perbuatan. Nah, tapi kita tinggal di negara yang diatur sama ulil amri nih, gitu. Yang diatur dengan undang-undang sedemikian rupa, seperti itu. Nah, ya udah. Dan ada kaidah-kaidah hukum termasuk asas-asasnya di dalamnya. Itu contoh asas kesetaraan lah ya bahasanya, bukan kesetaraan. Aduh, saya jadi lupa kan. Beberapa asas lah yang menandakan bahwa kalau misalnya memang diancamnya 10%, ya pembelaan dirinya itu 10%. Cuma kan pembuktian ini agak sulit. Sulit betul. Gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillahnya si pelaku kemarin itu kan didukung sama massa, dapat atensi khusus baik dari netizen gitu Iya, kan, iya. baik dari beberapa The power of pemerhati netizen. gitu kan. Dan ini juga akhirnya ya dilepaskan gitu. Nah yang terjadi hari ini banyak para perempuan yang dia menjadi korban KDRT lalu dia nggak berani membalas karena kemungkinan mereka Mikirin anak. salah satunya itu ya yang paling penting itu pasti ketika ditanya itu kenapa masih mau bertahan sama suaminya karena kasihan sama anak gitu. Nah kenapa nggak mau melawan? Satu mungkin laki-laki kuatannya lebih besar kan daripada perempuan gitu. Nah tapi kalau tadi dari Bang Adit bilang kalau ternyata itu boleh dilakukan maka ahsan dilawan Bang ya. Dalam Islam pun begitu juga kan Ustaz. Ketika istri diperlakukan zalim sama suami boleh dia melawan dong. Apa dia harus diam aja meskipun punggungnya dicambuk dan hartanya dirampas? Atau melapor kepada ulil amri langsung atau Pak kepada Presiden misalnya dilapor. aparat lah ya bahasanya kalau di sini. Ya itu kan gini. Tindak kekerasan verbal maupun fisik ataupun psikis di rumah tangga itu kan kezoliman. Bahasa syar'inya kezoliman. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh suami kepada istrinya. Nah, kezoliman itu muncul karena seseorang itu terbiasa zolim ke dirinya sendiri. Jadi suami yang KDRT itu menunjukkan memang dia aslinya buruk. Oke. Pernikahan itu hanya menampakkan. Jadi makanya seseorang itu kan punya value ya, punya nilai. Ya, ya. Kalau seorang itu baik, dia jadi suami ya baik. Jadi pekerja ya baik, jadi teman ya baik. Jadi atasan baik, jadi bawahan ya baik. Karena aslinya baik. Baik. Orang baik itu adil. Adil itu dia biasa menempatkan sesuatu pada posisinya, Ada porsinya. menggunakan sesuatu sesuai porsinya. Ya. Nah, kalau zolim
ya udah nanti dia zolim ke diri sendiri, nanti ke orang lain pun Iya. zolim. Nah, zolim itu, kezoliman itu dilawan. Nah, masalahnya banyak perempuan ini tidak paham, tidak menetapkan batas. Di awal pernikahan tuh tidak menetapkan batas. Misalnya gini, dia bilang ke suaminya, oke, nanti kita suatu hari mungkin akan berantem, beda pendapat dan lain. Tapi sekali aja kamu pukul saya pulang ke rumah orang tua saya. Nah itu harusnya dia netapin batas. Oh, oke. Nah, dia harus punya positioning, karena sesama makhluk Allah, sesama manusia. Suami itu kan setara, zaujain. Belahan jiwa kan, setara. Memang walaupun romantis banget bahasanya, ya. pemimpinnya laki-laki tetap. Kawamnya tetap laki-laki. Tetap, tapi perempuan harus punya batas. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, Mudah-mudahan, insya Allah. nah gitu. Kemudian, kenapa perempuan itu menerima KDRT dari suaminya? Bisa jadi karena ayahnya juga berlaku sama kepada dia. Oh, jadi inner child dia atau masa lalu traumatik dia dibawa sampai ketika dia sudah menikah, Ya. lalu dilakukan itu kepada anak dan istrinya. Seorang ayah, dia kasar kepada anak perempuan. Sehingga anak perempuan ini nggak punya bonding yang bagus sama ayahnya. Sehingga dia tidak punya pegangan bagaimana mencari pasangan yang baik. Yap. Ya akhirnya dia asal dapat, misalnya Ya. nasibnya takdirnya begitu. Ternyata qadarullah dapatnya suami yang perilakunya mirip ayahnya. Bisa jadi. Oke. Nah, itu kayak Sebuah kemungkinan yang nasib itu nasib ya. buruk berulang gitu loh. Nah, tapi kalau ternyata ayahnya penyayang dan lain sebagainya, ya itu berarti ujian dia si perempuan ini. Sebentar. Nah, Ini Ana juga tergelitik nih. Ana ada kasus? Bukan. Oh, bukan. Masalah konteks terminologi yang antum sampaikan adalah ujian pernikahan gitu kan. Nah, Ana melihat itu sebenarnya bukan ujian, tapi itu sebuah red flag. Karena Red flag. kalau Ana pribadi melihatnya, ini mungkin ini ya bisa kita menjadikan sebuah ya bahan lah ya atau diskusi juga gitu. Ya. Ana ke dalam nanti secara lebih dalam ya. Tapi banyak ini pernyataan antum ini sebenarnya nggak cuma antum yang ngomong masalah ini adalah ujian pernikahan, dan bahkan korban tersebut bilang ini adalah ujian pernikahan. Nah, setiap mendapatkan kata-kata tersebut ini tuh kayak tergelitik. Kita bilang, loh, ini tuh bukan ujian pernikahan. Tapi Ini adalah red flag bahwa memang pasangan kamu adalah bukan pasangan yang baik. menarik. Menarik. Kalau ujian pernikahan, contoh, mereka sama-sama menjalani sebuah hidup yang mungkin ujiannya adalah terkait dengan materi. oh iya. Atau mungkin yang sakit. lamanya ya anak sakit atau Iya, lamanya iya, mendapatkan omongan segala macam, itu adalah ujian. Ujian pernikahan. Tapi kalau red flag ya ini adalah sebuah red flag, bahkan adalah sebuah alarm yang menyatakan bahwa kayak yang kasus ini ya, tinggalin itu Oh iya. gitu, tinggalin itu orang. Karena dia bisa lebih jauh daripada Iya. perbuatan itu. Kalau Potensi. dia dibiarkan, dia akan lebih ganas lagi. Oh iya. Ya ini bukannya Mendahulukan. suzon ya, bukannya mendahulukan ya, tapi analisa dari beberapa kasus yang ada gitu kan, ketika orang ini terus melakukan hal tersebut, apalagi ini kan orang kalau udah berani memukul Iya, iya, seorang yang sangat dia cintai, dia pilih, itu berarti ada yang salah sama psikisnya dia gitu. Bisa jadi ketika dia rujuk kembali segala macam, Dia akan melakukan lagi potensi yang untuk lebih kayak gitu besar, lagi. bahkan bisa menjadi ya mungkin hampir-hampir pembunuhan, Bisa dan itu lah, nyata Betul, gitu. Dan itu nyata, betul. Nah itu makanya Anda juga kadang mengajak gitu ya para korban gitu loh, jangan ini anggap sebagai sebuah ujian gitu. Iya, itu kembali lagi Satya kepada kaidah-kaidah sejauh mana kita siap dari secara fikih atau secara pemahaman agama untuk menikah, karena menikah nggak cuma buat nyari-nyari venue wedding, nyari-nyari catering gitu Oh, kan, iya. tapi kan juga harus mempersiapkan dari knowledge. Quotes yang bagus ini. Ini kan bukan nyari venue wedding, asik juga nih. Kalau dari tinjauan maqasid syariah itu nikah itu tujuan utamanya untuk menjaga nasal, keturunan. Jadi untuk menghasilkan keturunan dengan cara yang sah. Itu tujuan paling besar. Nah, kemudian kalau di dalam sebuah ayat redaksinya adalah kalau kamu fakir nanti Allah yang akan kayakan. Ya. Nah, itu juga itu termasuk maqasid bahwa rezeki seringkali Allah curahkan begitu deras setelah seseorang Menikah. menikah. Valid itu. Valid ya. Kemudian
agama kita ini seluruh syariatnya prinsipnya keadilan dan mengarahkan kepada akhlakul karimah. Karena Rasulullah itu diutus untuk Meluruskan akhlak. menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau boleh dijadikan sebuah visi ya, aku dulu nikah juga visinya nggak ini sih gitu. Cuman pas saya pikir-pikir bagus juga. Menikah visinya apa? Untuk menjadi seseorang yang semakin sempurna akhlakul karimahnya. Nah mestinya pernikahan itu menjadikan si suami dan si istri dengan segala ujian pernikahan ya, bukan kekerasan rumah tangga ya. Dengan segala ujian pernikahan itu justru saling ta'awun, saling membantu, saling melayani, saling menunjukkan bahwa saya orang baik. Terus. Akhirnya makin bagus akhlaknya. Gitu. Harusnya begitu. Karena energi positif tadi dia tancapkan di hatinya bahwa kita ini orang baik, Maka kita harus memperbaiki akhlak. Begitu kurang lebih mungkin saja. Terus ini asumsi ya, nggak tahu fakta ada di Bang Adit sama Bapak Suhendra atau enggak. Pernikahan itu bisa memunculkan sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita tutupi begitu lama, yang tersembunyi begitu lama. Nggak mesti keburukan, kadang-kadang bakat, potensi, atau sesuatu yang terpendam dalam diri kita begitu lama, nggak pernah kestimulus, nggak pernah kesiram, pas menikah itu bisa muncul. Oh itu banyak tuh saya itu. Terus kita jadi orang yang beda banget dengan sebelum menikah. Itu ada nggak? Banyak saya banyak. Yang saya pendam-pendam tiba-tiba pas sudah menikah baru keluar. Ada. Karena mungkin itu kejujuran dengan pasangan. Ada kejujuran. Oh, saya nggak pernah bisa jujur ke orang tua saya, ke sanak famili saya. Tapi ke pasangan saya bisa jujur. Nah, dia juga sebaliknya begitu terbuka. Nah harusnya pernikahan tuh fungsinya itu. Bener. Maslahat terbesarnya tuh di antaranya. Oh berarti memang orientasi dan visi misi awal orang menikah harus dibenerin dulu Ustaz. Nah ini buat teman-teman yang ketika sudah menikah tapi masih banyak menemuin onak dan duri di sebuah pernikahannya, tapi kita kan bisa manusia ini bisa berubah gitu. Maka coba diperbaiki lagi niatnya buat menikah itu apa gitu. Gitu Ustaz kira-kira Ustaz ya. Di Islam masalah nikah itu aja. Kalau di hukum ada detail lain nggak ya Bang ya misalnya? Hukum kan hanya mengatur itu aja. Kalau udah kejadian, sebuah kejadian dan juga ya kecuali sebuah himbauan gitu ya itu juga ada. Saya menarik kalau tarik hukum. Perempuan mungkin bertahan ketika dia beralasan dengan anaknya kan. Nah ketika perempuan bertahan karena anak, kalau misalnya bercerai dia takut anaknya dibawa sama laki-laki. Nah itu bagaimana tipsnya supaya ketika si perempuan mengajukan khulu terhadap suaminya lalu ke ini hakim, dia minta supaya diceraikan oleh pernikahannya sama suaminya, lalu anaknya harus dia yang menang, itu bagaimana Bang? Ini dalam konteks berarti pasangannya adalah pasangan muslim ya, di pengadilan agama gitu. Nah sebenarnya pengadilan agama itu nggak akan bertolak belakang dengan Quran Sunnah insya Allah masalah itu, karena anak yang belum balik pasti ngikut ibunya. Itu pun juga seperti itu gitu kan. Cuman dilihat lagi ibunya ini ibu seperti apa. Oh, betul. Misal dalam sebuah kasus gitu kan ibunya adalah ibu yang pemabuk atau bahkan ibunya pezina. Apakah wajar anak itu tumbuh kembang bersama ibu yang tersebut? Bapaknya juga pemabuk dan pezina nih. Dua-duanya sama nih karena sekufu. Anaknya gimana itu? Tapi kan keluarganya ada lagi. Oh iya. Sebuah keluarga pasti dikaruniai ada yang soleh atau solehah pasti ya. Dari keluarga antara mama bapaknya. Ya pasti saudara ada. Berarti pamannya gitu. Saudara, kan itu ring satu, ring duanya ada, atau bahkan dikembalikan kepada neneknya. Kan neneknya nggak mungkin berzina ibaratnya. Ya walau alam ya, cuma kan nggak mungkin nenek juga. Dari sisi lahiriah gitu ibaratnya. Macur sih. Nggak mungkin gitu kan. Nah seperti itulah. Nah kalau misalnya ternyata mungkin ya kasusnya adalah si wanita ini wanita baik-baik, tapi yang suaminya adalah suami yang bukan suami baik. Terus istri ini takut gitu ibaratnya, saya takut anak saya nanti dibawa suami saya karena dia nggak kerja, nggak punya penghasilan segala macam. Itulah gunanya qadhi atau hakim menentukan gitu. Nah hakim juga nggak cuma bla 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 tiba-tiba langsung diputus-putus saja, enggak. Hakim itu hanya menganalisa sebuah kasus seperti itu. Nah, jadi kasusnya seperti apa akan ditanya sama hakim, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Kalau misalnya bukti-buktinya menurut majelis hakim itu enggak, kok kayaknya aneh gitu kan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dia tanyain lagi segala macam seperti itu. Nah, ketika
itulah hakim menentukan apakah anak ini berhak dibawa ibunya atau dibawa ayahnya. Karena bukan hanya objek dari kasusnya yang dilihat, tapi subjeknya juga dilihat dari para majelis. Seperti itu sih. Dalam Islam itu juga berarti Ustaz. Ketika meskipun anak ini adalah milik bapaknya, ya, tapi secara semua nasabnya betul ya, bukan ada cacat nasab di situ gitu. Maksudnya cacat nasab dia hamil di luar nikah atau dan lain-lain, itu kan pernah kita bahas di konten kita yang terkait ini apa namanya ahli waris ya. Nah, ketika anak itu dalam Islam dikatakan bahwa anak adalah milik bapaknya, itu apakah sama dengan hukum yang diatur oleh undang-undang tadi? Ya kalau hadonah pengasuhan sebetulnya kalau belum balik ya memang di ibu. Ibu, oke. Tapi tadi benar fihi nazar harus diteliti kondisi si ibu. Tapi kalau sudah balik, sudah tamyiz atau balik, dia sebetulnya tanggung jawab ayah. Tanggung jawab ayah sebetulnya. Tapi dilihat lagi nanti ayahnya. Ayah gimana ya? Wah, Gitu, dilihat lagi gitu. jadi emang sebenarnya katanya ini udah belum Ya masih udah lagi. segitu, Nah, lagi. yang saya dapat itu kerusakan yang terjadi di rumah tangga itu katanya yang saya dapat ya info yang saya dapat itu dari bapaknya lebih banyak karena sosok bapak. Contohnya? Tidak adanya dia dalam sebuah pendidikan di dalam rumah tangga, lalu dia juga tidak memberikan ilmu kepada istrinya, lalu mungkin dia kerjaannya hanya mencari uang aja setiap hari tanpa mengetahui bagaimana peningkatan terhadap anak-anaknya gitu, sudah sampai mana sekolahnya, sudah sampai mana ketahuan, jadi bondingnya dia kurang gitu. Nah, itu resikonya jadi bapak. Kan? Bener ya berarti ya? Ya tanggung jawab. Lah kan kita pemimpin rumah tangga. Bertanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya kerusakan rumah tangga dimulai dari si pemimpin rumah tangga yang tidak menjaga dirinya dari neraka. Dia udah zalim ke dirinya sendiri. Ya, akhirnya zalim ke keluarganya. Udah. Padahal sebaik-baik manusia tuh yang paling baik sama istrinya. Rasulullah sampai bilang itu di depan para sahabat, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik kepada istrimu. Terus Rasulullah nambah statement baru lagi, wa ana khairukum li ahli. Dan aku tuh yang paling baik kepada istriku. Masya Allah. Ngasih contoh secara fakta tapi juga statement. Double gitu kan. Dan itu terbukti. Istri-istri Rasulullah nggak ada yang merasa terzalimi. Gimana? Istri-istri Rasulullah tidak ada yang merasa terzolimi ya, Pasti. Nggak ada. Nah, ya berat jadi suami, jadi ayah. Berat. Tapi berat di sini menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita sebagai seorang suami, sebagai seorang manusia. Jadi semakin banyak tanggung jawab kita, istri, anak-anak, amanah yang kita tunaikan, itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Gitu. Bukan beban. Yang memberatkan kita itu, beban kita itu bukan istri dan anak, bukan ngasih makan mereka, ngedidik mereka. Yang beban kita itu dosa kita. Dosa dan kesalahan kita tuh yang bikin kita berat buat pengingat nih. Buat apa? Didik istri sholat, didik anak sholat itu ya karena kita sendiri banyak dosa. Gitu. Tapi menarik nih, Ustaz, apa yang tadi disampaikan sama Mas Wet kan, bahwa contoh ya tadi suaminya itu kerja terus, nggak pernah perhatian segala macam. Nah, intinya kan berarti di kemauan. Iya, kemauan. Taruhlah gitu. Suaminya ini adalah seorang nakoda pelaut, gitu kan, yang balik, oke lah setahun sekali gitu kan. Tapi ada beberapa rekan saya, kawan ya, pelaut, gitu kan. Tapi ada rasa ingin biar tetap ketemu. Gimana caranya ketika dia sandar, contoh sandar di Belanda, Dapat sinyal atau kan memang udah janjian, dia udah perkirakan tanggal berapa segala macam. Istri dan anaknya dikasih tiket untuk buat berangkat ke sana ke ketemu. Intinya kan bagaimana tetap keep in touch pada keluarga. betul. Kalau memang ternyata nggak ada sama sekali, itu kan jatuhnya penelantaran dong. Berarti dia aslinya emang orang baik. Dia sebagai pelaut baik, dia jadi suami, jadi ayah Betul. juga baik. Iya, dia aslinya orang baik. Aslinya orang baik, dan bahkan di sebuah profesi ya, mungkin kita sebut profesinya adalah pilot, yang mana banyak dikasih stigma negatif gitu sama para masyarakat. Tapi saya melihat kepala saya sendiri bahwa ada juga kok pilot yang nyunah, yang udah pakai celana ngatung juga, isbal juga, terus habis itu jenggotan juga, dan itu diperbolehkan. Dan ya saya melihat, wah ini keluarganya Masya Allah gitu kan. Dan ya intinya kan kembali kepada pribadi masing-masing gitu, karena ya mungkin mereka sadar akan hujahnya nanti kan di akhirat. Tuh, terkait masalah hujah nanti istri dan anak-anak di akhirat. Karena gini, Bang, Ustaz.
Bangsat. Bang Ustadz gitu. Bang Ustadz gitu. Jangan diedit ya Bang ya. Emang kayak gini kadang-kadang. Itu kan biasanya gini. Nggak ada Ini bukan sensor biasanya, gitu. emang kejadian sering kali terjadi di tengah-tengah itu ketika katakan sudah terjadi konflik bercerai. Ya. Nah, Konflik lalu bercerai semuanya, anak ikut istri, dan ini si laki-laki yang nggak tahu malu ini itu membiarkan anaknya tanpa nafkah, bahkan tanpa ilmu. Saya pernah diskusi sama Ustadz waktu itu. Ustadz, saya bilang, kalau ada orang mau proses cerai, itu kira-kira menurut Ustadz pandangannya seperti apa? Ustadz bilang apa? Didiskusikan dulu kalau bisa. Kalau masalahnya ini tidak berat, bukan pelanggaran syariat, maka itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu anaknya ikut istrinya, itu otomatis dia lebih berat lagi. Bukan enteng malah. Berat. Karena dia jauh dan dia harus mengkontrol anak-anaknya sudah sampai mana tahapnya. Sholatnya bagaimana, hafalan Qur'annya bagaimana, akhlaknya seperti apa, pergaulannya seperti apa. Dan dia harus gaji ibunya anak-anak. Dia harus membantu. nah itulah yang ditetapkan juga sama hakim. Nah itu Nafkah bagaimana? idah, mut'ah, Pandangan, lanah, kita tarik ke segala pandangan macam. hukum Sama. undang-undang positif dulu. Undang-undang positif pernikahan, apalagi yang muslim, pasti Iya. patokannya adalah Quran dan Sunnah, gitu kan. Nafkah idah, ma'adanah, dan matu. Itu kan dari gugatan ya, bagian dari gugatan atau sebuah penetapan hakim seperti itu. Dan karena kita, ya alhamdulillah sebagai muslim itu kan kita diatur, apalagi di Indonesia, diatur Ya. sama peraturan juga. Nah, Dan selain dari peraturan hukum positif, kita juga diatur dengan peraturan kita sendiri, Quran dan Sunnah. Nah, bahasanya seharusnya kita tuh lebih takut. Kenapa? Kalau kita melanggar ini ya ada peraturan lagi. Dan bahkan harus lebih taat. Karena ada dua peraturan gitu kan. Dan bahkan kalau saya analisa lebih dalam, analisa saya pribadi, alhamdulillah peraturan ulil amri yang ada di Indonesia ini pemerintah kita itu ini. sejalan dengan peraturan apa yang Rasulullah SAW Ajarkan. terapkan kepada kita, apalagi terkait dengan masalah waris, masalah nikah, seperti itu. Di situ Nggak masya ada Allah kontradiksi lah untuk masalah ini gitu ya. Dulu Selaras lah gitu. ada, kecuali memang nggak ada, tapi kecuali ada beberapa hal termasuk yang masalah riba itu kan ya udah. Oh, Masalah enggak, riba. maksudnya terkait Tapi kalau pernikahan terkait dengan tadi. pernikahan itu sejalan, alhamdulillah. Tidak ada kontradiktif lah terkait masalah ini gitu. Ya. Dulu pas kita nikah ada penataran dulu nggak pranikah? Ada. Aku nggak ada loh. Antum udah ini Maksudnya kali gimana sih, Tan? santren, antum udah Maksudnya bagaimana sih Enggak, penataran ya. apa sih? Maksudnya dari Madinah. KUA dihadirkan 2 calon, terus di training dulu Iya. tentang nikah. Oh ada bang. ada. Di Aku KUA nggak ada. dapet ya. Training bentaran doang pas kita mau ngatur waktu kayaknya. Pas mau Wah, ngatur dikumpulin dikasih tahu. dikumpulin kan para calon-calon mempelai kan di suatu ruangan gitu kan, terus dikasih penyuluhan kan. Oh, Oh disampaikan ya. zamannya Bang Adit ada? Ada. Zamanku belum ada. Mungkin antum karena melihat dari wah lulusan ini nih gitu. Enggak ada. 2017 belum ada. 2000 Lah, Bang Adit nikah. saya kan 2017. Nggak sama ya? Kan juga sama. Gua paling tua Makanya aku pernikahan heran, gua ini. adik-adik kelas yang kemarin nikah dihadirkan dulu penataran setengah hari gitu. Oh enggak, itu aneh nggak ada itu. Ada. Aneh 2013 itu nggak ada. Oh ente pengantin tua sih. Lama ini. 2013 Ya Masya Allah teladan ini. 2013 aneh itu nggak ada. Dikumpulin nih ya, disampaikan beberapa tips pernikahan ya disampaikan. Iya, berarti kan sebetulnya negara paham kondisi masyarakatnya yang tidak semuanya teredukasi tentang pernikahan dikasih ini Iya. loh gini. Pranikah. Jadi Ada karena kebanyakan pasangan suami istri itu hanya melihat bapak ibu gua gimana, dia ngelanjutin gitu. Iya. Padahal masalah kehidupan bertambah dan bercabang macam-macam zaman sekarang kan ya. Nah ini juga termasuk ini sih Sat, kehadiran negara ya kepada seluruh masyarakat gitu kan, atau seluruh warga negara. Kayak tadi kan Mas Wad bilang bahwa kalau misalnya di secara Islam gitu kan, ketika mau bercerai bahasanya dimediasi dulu gitu. Mediasi dulu, Di betul. pengadilan agama tuh ada ruang mediasi. Ada ruang mediasi. Ada. Jadi Di dikumpulin ayatnya lagi. juga ada. Dan itu Wasul harus khair. gitu kan, dan itu wajib sebelum masuk kepada tahap persidangan sidang pertama. Itu wajib masuk dulu ke ruang mediasi. Masalah deadlock atau enggak ya itu kan tergantung para mempelai, para ini pihak lah ya gitu Mau ya. jujur, mau saling merelakan hak mereka atau tidak gitu. Tapi ribet nggak sih itu? Jadi teman-teman yang misalnya sekarang lagi nonton tapi lagi dalam keadaan galau. Kan dari bukunya Syekh siapa ya namanya Ahmad Farid kalau nggak salah ya. Ketika cerai menjadi pilihan judulnya. Jadi tidak boleh ada kezoliman di antara rumah tangga hamba beriman. Iya. Ketika ada kezoliman tersebut, maka lebih baik diselesaikan. Nah, hari ini kita melihat bahwa cerai itu seakan menjadi aib. Padahal menurut pandangan Islam, bagaimana Ustaz cerai itu? Cerai itu
ada yang bilang cerai itu syariat Allah yang Allah benci. Enggak kayak gitu. Enggak mungkin Allah benci syariatnya. Oh tidak ya? Enggak. Oh didistorsi berarti itu. Sampai ada satu surat namanya At-Tolak. At-Tolak. Oh iya. Surat talak. Mana mungkin Allah membenci syariatnya sendiri gitu. Jadi syariat cerai ini juga way out, jalan keluar untuk pasangan yang udah nggak cocok. Nah, cuman tadi fa'imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau mau menceraikan biihsan, ada adabnya. Nggak boleh ngambil harta pasangan. Ini nanti hadonah tanggung jawab siapa, biayanya berapa, seterusnya. Itu ada regulasinya dalam syariat. Kemudian kebanyakan orang Indonesia itu kalau bercerai nggak pakai ilmu, main ucap aja. Padahal ayatnya kan jelas itu tentang tolak tuh banyak. Ngapalnya susah gitu kan. Bagus kayaknya itu dijadiin. Jadi harusnya fikih tolak itu juga dikaji. Nah, Islam itu luhur, unggul, pasti masalah kaum muslimin memang yang butuh pengajaran. Ya. Nah, betul. Memang kitanya aja yang kadang nggak mau belajar. Boro-boro belajar fikih talak, fikih nikah aja nggak kita pelajari. Nah itu dia, Ustaz. Apalagi fikih talak gitu. Karena jadi misalnya seorang sahabat lah ya gitu ya. Emosional, tapi saking emosionalnya sampai ngucap talak tuh enteng bener. Tapi masih campur. Nah itu zina. Itu zina yang nggak difahami oleh bahaya tuh, Ustaz. kaum muslimin itu gini. Orang kan Banyak anggap yang zina terjadi itu tuh di tengah-tengah tuh. Nah, orang tuh anggap zina itu misalnya pakai aplikasi. Nah, booking, zina, open BO, zina, atau sama orang lain lah. Padahal zina yang samar gitu. Itu ada seorang lelaki mentalak istrinya, habis masa iddahnya dia belum merujuk. Merujuk itu dalam artian harus akad ulang. Enggak, kalau talak 1-2 enggak harus akad ulang. Jima dia. Iya. Nah, yang penting ada omongan gua rujuk lu gitu atau Nah, kalau talak 1-2 yang penting ada ucapan nih gitu rujuknya sebelum masa iddah habis. Tapi kalau masa iddahnya udah habis, itu sudah bukan suami istri. Meskipun talak 1. Walaupun salah satu. Lah kan ada expirednya, masa penggangnya habis. Antara satu bain, roj'i ya gitu ya. Nah, talak yang roj'i kan cuma 2. 1. Udah, lihat nih masa iddahnya 3 kali suci. Oh, dia udah dirujuk sebelum 3 kali suci atau 3 kali haid. Anggap aja 3 bulan deh. Iya. Nah, sebelum 3 bulan udah dirujuk. Oke, berarti masih istrinya. Itu udah masuk talak 1 tapi tinggal dua kali talak lagi nih. Oke. Patokannya haid atau bulan? Karena ada cewek itu yang haidnya 12 kali. Waduh. Haid dan suci. Itu lebih dekat kepada Oh, kemaslahatan. berarti kalau 12 kali 6 bulan. 6 bulan. Berarti tergantung si wanitanya tersebut ya. lebih kuat ke situ. Durasinya 6 bulan. Berarti nggak ada saklek dari 3 bulan kah, 4 bulan, 6 Nanti bulan. dilihat deh. Aku agak ragu. ragu nih, Oke. ya. Tapi yang lebih gampang 3 kali suci gitu Nah, aja. ini ciri-ciri orang soleh itu begitu tuh. Kemudian Kalau talak dia yang kedua, misalnya dia nalak lagi istrinya, talak yang kedua udah 2 kali suci, tinggal sekali suci nih, bahaya nih kalau nggak segera dirujuk, expired kan, ya udah Diambil deh dirujuk langsung. lagi. Nah ini masih selamat, nggak apa-apa. Yang terjadi adalah orang itu mentalak 1, terus dia lupa, nggak pulang, misalnya yang laki-laki karena kerja 4 bulan di luar terus balik, dia lupa merujuk. Tapi langsung lancelap. Nah itu zina. Tapi Ustaz, kalau kata-katanya begini, lu mending balik aja deh ke rumah orang tua lu udah nggak mau lihat lu lagi di sini. Talak berapa itu, Ustaz? Istrinya harus, ini perempuan harus ngerti. Dipertegas Maksud lu ya? apa? Iya. Nah gitu. Lu mau nganterin Tapi ke kalau- rumah mak lu apa mau introspeksi Kalau diri? misalnya ternyata istrinya juga mungkin ya belum mendapat pengetahuan itu, tapi ya udah gitu, blast pergi. Jadi talak itu ada yang soreh, yang jelas, ada yang kiasan. Nah itu yang kiasan bang. Antara muhkamah dan mutasyabihat ya. Nah itu kiasan. Itu maksudnya mencerai. Tapi seorang perempuan hendaknya memperjelas maksudmu apa bang. Nah, Lu nyerahin gua apa? Ilmu Nyuruh lagi, pulang ilmu. aja gitu. Nyuruh pulang doang. Oh ya udah berarti bukan talak gitu. Gitu. Tapi kalau dia memang niatnya menceraikan, ada niat menceraikan, ya jatuhnya talak. Gitu. Nah, ini yang biasa banyak terjadi ketika teman-teman ini main gampang banget mau ucap cerai terus hubungan, cerai terus hubungan. Padahal akhirnya tadi istrinya sudah bukan lagi istrinya. Nah, Iya. ketika yang pernah saya dengar, kalau saya salah tolong dikoreksi. Ketika suami istri sudah bercerai, lalu sudah melewati fase-fase itu sampai talak bain tadi. Nah, bagaimana seorang untuk menikah lagi dengan istri yang lama? Apakah istrinya harus menikah dengan orang lain dulu? Atau suaminya harus menikah dengan perempuan lain dulu meskipun istrinya belum nikah, lalu mereka bisa campur atau bagaimana? Atau Ustaz? akad doang gitu misalnya, Iya. akad ulang. Atau akad ulang. Kalau talak roj'i yang talak 1-2 masa iddahnya habis, dia tahu ini udah bukan istriku, maka cukup akad ulang. 1-2. Oke. Tapi kalau yang bain, yang ketiga dia udah pakai talaknya 3 atau
dia mentalak istrinya sekali tapi langsung ngomong talak 3. Aku talak lu sekalian gitu misalnya. Gitu. Oh, talak 3-nya itu harus diucap jelas gitu ya. Saya talak 3 kamu. Atau saya talak kamu sebanyak jumlah bintang di langit. Wis, ratusan ribu itu. Bahkan miliaran. Ya itu Udah ungkapan masuk dari talak 3. tiga lah itu lah ya. Itu Nggak mungkin talak, talak 3 miliar. itu bid'ah. Tata caranya bid'ah. Oh, oke. Tapi hukumnya berlaku. Oh, secara hukum tetap Secara berlaku. hukum berlaku. Gitu. Terus Ustadz pernah punya kasus, aku punya kasus, aku konsultasi ke Ustadz. Habis itu kita nggak dapet ini karena nggak ada paksaan gitu. Jadi laki-laki itu mentalak 1 kali, cuman dia meniatkannya langsung talak 3 dan dia ucapkan. Oke, Nah itu lantas? udah Jelas ya nggak bisa kembali. Lalu kalau mau kembali lagi gimana? Nah, kalau mau kembali lagi istrinya harus dinikahi laki-laki lain. Menunggu dia sampai dicerai? Nggak boleh Dulu. disiasati kan? Nah dulu, ini cewek nikah sama laki-laki lain, berkumpul. Sudah selesai berkumpul, si laki-laki ini mencerai si perempuan itu. Lewat masa iddahnya baru suami pertama bisa menikahi. Iya, tapi artinya itu tidak boleh dikonsepkan, Ustaz. Nggak bisa. Karena hari ini pernah saya mendengar juga bahwa ada orang yang dibayar untuk pura-pura menjadi si suami mantan istrinya, lalu mereka akad nikah, tidak ditiduri atau tidak dijima, lalu dicerai langsung. Nggak bisa, harus dukhul. Harus gol dulu, Bang. Oh, Nggak boleh. bahaya lu beneran deh. Lu masih cinta sama bini lu, tiba-tiba ternyata udah masuk talak bain tadi yang mengharuskan bini lu nikah sama orang, lalu lu nunggu dia, kalau dia kagak jadi janda. Jadi talak Derita itu, dong, Ustaz. talak itu bentuk edukasi kepada istri. Bahwa kamu ini ada pelanggaran syariat, nusyuz, tidak taat kepada Allah. Nah, dididik dengan cara nasihat, sudah, kemudian dipukul dengan tidak membekas dan tidak menyakiti, sudah, kamu saya talak. Talak itu power buat laki-laki. Kenapa? Karena selama pernikahan, laki-laki itu ma'ruf. Berbuat baik, semua dicukupi, semua dilayani, dia bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Ya jadi laki-laki baiklah apa adanya. Maka ketika istri ini nggak beres, kamu saya talak. Teguran. Gitu. Teguran biar, waduh nanti kalau aku dicerai beneran nggak jadi istrinya lagi, dapat laki-laki yang nggak kayak suami yang sekarang, ribet urusannya. Aslinya fungsinya itu. Nah, ini aslinya. sebenarnya para calon-calon mempelai muda nih harus tahu nih fikih-fikih pernikahan. Karena kan kadang ada aja ya yang gue talak lu ye, gitu. Nah itu enteng bener tuh rahangnya tuh. Cuman video ini nggak boleh berakhir di pembahasan talak. Kita harus kembali ke depan karena goalsnya adalah biar umat nggak trauma sama pernikahan. Gimana Bang caranya? Ya, jadi setelah kejadian beberapa banyak yang ada di tengah-tengah kita terkait masalah KDRT, terkait masalah perselingkuhan, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, akhirnya ada kesimpulan daripada beberapa pihak yang kayaknya kita nggak usah menikah deh. Kayaknya nikah nih bakalan bikin hidup susah. Udah kita senang sendiri-sendiri aja lah. Sama ketika orang berpikir pengen child free gitu. Ya kan? Akhirnya ada kepikiran sudahlah kita berdua aja nggak usah ada anak. Karena kalau ada anak ribet dan lain-lain. Ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak tepat gitu. Nggak sesuai fitrah. Nggak sesuai fitrah gitu. Nah itu bagaimana Stat untuk tetap supaya teman-teman yang belum nikah tetap mau nikah dan jangan trauma hanya karena banyak keadaan hari ini yang memberikan hal-hal buruk terkait pernikahan gitu. Ya pertama edukasi, taklim, pengajaran, at-ta'rif qabla taklif, memahamkan sebelum memberikan beban. Jadi ya orang itu biar termotivasi menikah dia harus tahu fadail, keutamaan menikah. Pahalanya banyak banget Bang. Ibadah paling panjang loh menikah itu. Seumur hidup. Dan itu kalau ikhlas lillahi ta'ala, kita sabar, secara biologis kebutuhan manusiawi kita terpenuhi, secara masalah akhirat pahalanya berlimpah. Allah. Berlimpah ruah subhanallah. Nah, kemudian itu fadailnya nanti ada banyak gitu. Kemudian ya yang sudah menikah, yang rumah tangganya sesuai syariat, maka gimana ya, berdakwahlah gitu. Tapi berdakwah itu juga simpel kok kalau di dalam ayat itu kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau rumah tangga baik-baik aja dilihat orang itu kayak rukun aja ya keluarga itu ya. Padahal dia nggak tahu di dalamnya berapa kali diskusi, berapa kali clash, tapi coba dihitung berapa kali mereka saling memaafkan. Oh, itu ya pahalanya itu Ustaz, kan? Masya Allah, jadi kamu nikah udah dari 2013, udah 11 tahun Bang. 11 tahun. Udah ribuan kali kan saling memaafkan. Nah, Hari ini udah berapa? Hari ini berapa? Hari ini berapa ya? Itu yang bikin. Nah, itu Gitu lah. kalau kemudian nanti ada orang datang kepada keluargamu lalu minta nasihat dan sebagainya, kamu tolong gitu. Insya Allah. Jadi
kadang-kadang kita berdakwahnya ya bersikap baik. Nah, cuman di era media tadi kata Ustaz Somad, kayaknya perlu emang ditunjukkan deh, gitu. Bahwa pasangan-pasangan yang sakinah mawaddah warahmah itu perlu sesekali menunjukkan supaya kebatilan itu nggak mendominasi. Iya, seakan-akan pernikahan itu hanya terkait masalah perselingkuhan, kekerasan, KDRT, lalu perceraian. Padahal di dalamnya tadi Ustaz bilang sangat-sangat banyak kebaikan. Tapi teman-teman juga jangan ini juga ketika berpikir bahwa endingnya pernikahan itu kalau nggak ada kecocokan harus bercerai, karena apa yang disatukan Allah itu udah pasti baik dan apa yang Allah pisahkan itu udah pasti baik. Iya, betul. Jadi setiap putusan Allah yang Allah timpakan buat kehidupan manusia atau hambanya itu nggak pernah buruk gitu. Kadang kita yang sulit untuk memetik hikmah. Aisyah, mantap. Enggak gitu Ustaz. Kata buaya darat. Gitu Ustaz ya. Masya Allah ya, ternyata pernikahan. Saya jadi menarik nih. Kayaknya ini terkait masalah pernikahan pemuda emang harus dibahas deh. Iya. Harus. Karena hari ini kita disuplai yang tadi masalah kehancuran rumah tangga, lalu disuplai lagi masalah child free. Tapi bener ya, di pengadilan agama itu gugatan cerai tinggi ya Bang ya? Apalagi pas COVID itu. Pas macam COVID itu, tinggi-tinggi ya? Subhanallah tuh, banyak banget tuh. Itu COVID karena mati, cerai mati apa cerai hidup? Ya ada yang mati pasti ada, gitu kan. Tapi kalau mati kan nggak mungkin gugat cerai pengadilan agama. Iya. Udah pasti tuh cerai mati, gitu kan. Gak ada nafkah biasanya. Waris jadinya kan. Oh iya, kalau Nah, cuman waris. maksudnya gini, ini benar dan mungkin agak mundur sedikit ya. Kita juga menghimbau bahwa teman-teman media juga sebenarnya sebaiknya gitu ya juga meng-up beberapa hal yang baik dari pernikahan, karena kalau dibandingkan di-compare dengan berita pernikahan, Google aja deh gitu, simpelnya. Pasti lebih banyak yang buruk daripada yang manfaat. Iya. Padahal kalau misalnya teman-teman media paham, apalagi media-media muslim ya, apa yang rekan-rekan posting, apa yang rekan-rekan tulis itu sebenarnya menjadi amal jariah bisa sangat besar gitu kan potensinya kan. Masya Allah. Nah, Anda setuju tuh bahwa kita juga harusnya meng-up gitu kan, karena mungkin ya, Anda juga belum tahu ya berapa perbandingannya, tapi saya yakin bahwa pernikahan anak-anak muda ya, pernikahan yang dijalanin di usia muda itu banyak yang berhasil dan banyak yang menghasilkan gitu ya. pasangan yang sakinah mawaddah warahmah Soleh. dibanding dengan yang yang buruk, gagal. yang gagal. Oke. Karena itulah yang selalu di-up. Yang menjadi viral itu kan pasti juga ada peran serta media. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin media satu sudah selesai meng-up-nya, tapi satu lagi muncul. Sehingga berita itu sustain. Padahal, di atas berita-berita keburukan itu masih banyak loh pemuda-pemuda berhasil yang pernikahan. Oh iya, betul. Seperti itu. Apalagi yang muslim. Nah, tapi kalau kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya, yang di pengadilan agama seperti apa. Nah, betul, pasca COVID itu persentase perceraian itu naik. Tentunya selain karena kematian itu udah pasti ya, itu nggak perlu agama. Nafkah, Tentunya karena nafkah atau ekonomi. Iya. ekonomi. Banyak Dan itu ya. perselingkuhan. Perselingkuhan. Yap. Perselingkuhan paling tinggi. Cowok sama cowok. Selection. Wah, itu berbahaya. Wah, Jadi dikasihnya ini pembahasan ini. Lebih banyak mana? Antara yang bercerai karena ekonomi apa bercerai karena perselingkuhan? ekonomi waktu COVID ya. Waktu Cuma nanti bisa dicek lagi perbandingannya persentase level cerainya, Anda lupa ya. Tapi memang ketika COVID ini adalah ujian pernikahan terbesar. Bagi ya khususnya juga anak pribadi juga inilah yang mengalami gitu kan ya. Sebenarnya nggak cuma di pas COVID doang, bahkan sebelum-sebelumnya. Cuman pas COVID ini juga lumayan gitu ya. Karena memang dari sisi ekonomi pun ya kita sadarlah bahwa banyak hal-hal yang bisa berdampak negatif gitu ya. Negatif dari sini mungkin bisa dikatakan bahwa pendapatannya menurun. Saya pribadi juga tutup tuh kedai kopinya. Kedai kopi tutup. Karena nggak nutup. Iya. Gitu. Dan karena di pinggir jalan disuruh tutup kan, nggak boleh buka. Betul. Padahal kita ngandelin yang nongkrong gitu ibaratnya. Ya udah qadarullah gitu kan. Nah, cuman kalau dilihat lagi dari sisi perceraian, memang banyaknya karena seperti itu. Dan banyak juga yang perzinahan. Kayak contoh, ya mungkin ada ya beberapa akhwat atau wanita yang sedang goyah iman ternyata digoda dengan seseorang yang lebih mapan, lebih tampan gitu kan. Siapa yang nggak kepincut ketika dia sedang berada di bawah. Seperti itu. Dan itu kan kembali lagi ya, mungkin antum lebih paham ya. Kita harus bagaimana caranya lebih membentengi diri dengan cara memperkuat iman ya. Karena Iya, itu pasti lagi. ketika lowong perselingkuhan segala macam. Iya.
Jadi saya mau nambahin sedikit terkait masalah tadi. Kadang nih biasanya dipicu, perselingkuhan dipicu bukan nggak juga semua karena laki-laki, tapi karena mungkin yang hari ini banyak sharing terkait masalah rumah tangganya itu perempuan di status medsos. Ya. Saya ini paling nggak sepakat istri yang akhirnya dia lebih banyak. Oke lah, mungkin sekali dia pernah curhat di medsos khilaf. Akhirnya suami bilang hapus lah, jangan kayak gitu. Oke, dihapus. Tapi kalau berkali-kali dia melakukan hal demikian ketika dia kecewa sama suaminya, maka menurut saya ini sebuah hal yang dungu juga. Karena apa? Ketika dia membongkar rumah tangganya, akan ada orang lain yang memantau dari tadi. Kalau misalnya itu menarik, si perempuan ini menarik, masuklah mulai, dinasehatilah, akhirnya terjadilah intensitas obrolan itu. Dari situlah timbulnya rasa ingin bagaimana caranya bertemu, lalu laki-laki itu ya, buat perempuan laki-laki itu nggak ada lagi urusannya selain di bawah perut di antara dua paha nih. Tapi ada juga faktor penguat itu, mertua atau orang tua sendiri. Orang ketiga. Orang ketiga lah mungkin itu. Orang ketiga bisa orang tua, bisa mertua, bisa saudara. Ya. Betul. Jadi udah sama dia aja daripada sama ini. Iya, itu salah satu penguatnya. Sebuah kalimat yang Ya betul, itu nggak bisa dihindari juga memang dalam ini kan kita nih ada usaha buku ya. Jadi di situ ada buku bagaimana hidup rukun dengan mertua itu ada. Bagaimana hidup rukun dengan menantu itu ada. Nanti para menantu yang masih belum rukun sama mertuanya nanti bisa order di sini. toko buku, Dijual. toko buku. Toko harga buku. Toko harga buku di Shopee ada. Gitu ya, Masya Allah. Jadi memang obrolan terkait masalah pernikahan remaja ini nggak cukup kalau kita bahas malam ini doang. Ya tapi menikahlah. Menikah? Sebelum calon mau dinikah ya. Menikahlah sebelum calon mau dinikahi orang lain. Oke. An-nikahu sunnati kata Rasulullah SAW. Teman raqiba'an sunnati falaysa minni. Itu udah cukup banget. Iya, kalau kalian tidak menikah Termotivasi. kalian bukan umatku katanya. Tapi ini jangan pelintir nih. Falaysa minni bukan dari golonganku. Ya tapi menikah jangan asal menikah gitu. Tapi tetap harus dicari dulu. Ini juga mungkin ini ya Jelas. satu hal juga yang mungkin juga harus ya spreading informasi lebih luas lagi ya, bahwa bagi para korban KDRT khususnya wanita gitu ya, kalau misalnya memang si wanita ini merasa takut atau merasakan rata-rata korban itu nggak mau bersuara karena takut karena hal-hal yang sebagainya, please speak up. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian nggak speak up, bagaimana orang mau membantu kalian? Betul. Negara hadir dengan cara banyak channel yang ada. Salah satu contoh adalah teman-teman yang menjadi korban atau merasa menjadi korban bisa menghubungi layanan, silakan Google ya, layanan Sapa 129 dari Kemen PPA. Oke. Itu ada, dan itu nanti teman-teman juga bisa mendapatkan support psikis atau support hal lain sebagainya. Dan kalau misalnya teman-teman juga merasa takut secara lahir ya di apa namanya, kayak contoh yang lagi viral sekarang KDRT segala macam ya. Terus ketakut kalau dia ngelapor ke polisi terus tiba-tiba dia nanti suaminya datang ngapa-ngapain. Teman-teman juga bisa menotes itu kepada kepolisian, dan teman-teman juga bisa in paralel atau kalau korbannya nggak bisa, mungkin para kuasa hukumnya itu juga bisa apa namanya membantu pelaporan tersebut masuk ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu salah satu, atau bukan salah satu ya, tapi beberapa cara negara hadir untuk mengakomodir kebutuhan si masyarakatnya. Kalau teman-teman juga bingung segala macam, ya insya Allah kita juga membuka ya apa namanya sebuah ranah atau channel yang insya Allah ya silakan kita feel free untuk cerita atau Mas apa. Adit siap. Insya Allah siap kita Masya support. Allah. Oh, ini kelaki jadi biru. Lagi play channel. No need to pay anything kan insya Allah. Wih, pro bono dong. Kayak kasus yang sebelumnya pro bono kan awalnya. Ya itu bagian dari Silakan konsultasi segala macam. Kita akan memberikan itu sebagai sarana dakwah insya Allah. Masya Allah. wasulul khair, mendamaikan itu baik. Ya. Benar. Mediasi itu baik. Dan itu pekerjaan pemberani. Di sini kita punya lawyer terkait masalah hukumnya, kita punya para asatidz juga Para yang asatidz. ada Ustaz Somad kan terkait masalah pernikahan. Oh, Masya Allah ini. Mudah-mudahan amal baik. Kameramen nggak kelihatan. Kameramen, Masya Allah dia. Udah kameramen, editor. Udah lighting. Luar biasa lah itu. Semua Allah catat dalam pahala kebaikan. Amin, amin, Insya ya Allah. rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sementara itu dulu Bang ya. Nanti kita akan lanjut lagi terkait masalah tentang pernikahan anak muda. Tapi sebelum saya tutup, saya mau membacakan sebuah Surat. quotes. Quotes. Bukan quotes ini sebenarnya sih, karena panjang. Kalau quotes pendek ya. Ini ada pesan teruntuk para korban kezaliman dan kekerasan suami. Betapa banyak jumlah mereka. Teruntuk para perempuan yang dilanggar hak-haknya dengan mengatasnamakan syariat. Padahal syariat berlepas diri dari itu semua. Kepada mereka yang haknya dikalahkan oleh hukum, adat, dan tradisi.
Teruntuk perempuan yang dikhianati ungkapan yang benar dalam membela hak-haknya, sehingga ia mengambil keputusan hanya dalam keadaan terguncang. Teruntuk perempuan yang tidak menemukan pengadilan dan bertindak adil kepadanya, sehingga ia tetap dalam keadaan dilematis dan menggantung statusnya sepanjang hidup. Kepada lelaki yang tidak memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hak-hak dan kehidupan para suami istri selain firman Allah, dan pukullah mereka sehingga ia meletakkan bukan pada tempatnya. Kepada laki-laki yang memahami bahwa pernikahan adalah sebagai pelayanan kepada teman hidup dan ibu dari anak-anaknya. Dan kepada mereka yang lupa akan keutamaan di antara mereka, sehingga tidak mempertahankan dengan baik dan tidak pula menceraikan dengan baik, sehingga kalah oleh nafsu jahat untuk berbuat zalim dan melampaui batas. Serta kepada mereka, entah laki-laki atau perempuan, yang melihat pernikahan hanya sebatas bagian dan hak-haknya sendiri, dan mencampakkan bagian dan hak-hak pasangannya. Takutlah kalian kepada azabnya neraka, serta mengiba kasihlah kepada Allah akan setiap nikmat dari setiap detik jannah. Buku ini disadur. Kata-kata ini disadur dari buku Saat Cerai Menjadi Pilihan. Ada quotes Bang Adit? Jangan takut bersuara, karena suara itu dilindungi semuanya. Dari saya quotes-nya, mari mengedukasi diri supaya apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan keputusan, bukan keputusasaan. Masya Allah, beda emang ahli ilmu. Perempuan, kalian dalam Islam selalu memiliki tingkat yang paling mulia. Bahkan nama kalian disebut 3 kali. Untuk dihormati ibumu, 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 lalu ayahmu. Mengadulah kepada hakim-hakim yang adil. Benar kata Bang Adit, benar kata Ustadz. Dan salah biasanya dari saya. Enggak. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gofet, Lucky Pet Channel, Ustadz Hasni AB, dan Bang Adit Tia Putra. Lucky Pet Channel, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar mati gak kosong-kosong amat. قد أفلح المؤمنون